Dan ada manusia-manusia, kita ingin kalau bisa masuk surga tanpa terluka. Apalagi masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Tanpa terbakar sedikit pun. Tanpa ada lecet. Kata Nabi SAW, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar atau biman tahrumu 'alaihin nar?" Kalian mau nggak aku kasih tahu orang yang diharamkan neraka untuk menyentuhnya, dan tubuhnya itu diharamkan untuk masuk neraka juga. Neraka nggak akan menyentuh dan tubuhnya itu nggak bisa disentuh oleh neraka, oleh api. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, "Ala kulli hayyin tahrumu ala kulli haynin layyin qaribin sahl." Orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka adalah orang yang hayyin. Orang yang hatinya tenang, nggak gegabah, lembut. Orangnya itu dekat sama orang lain. Kemudian orangnya mudah dalam bergaul. Mudah, nggak suka mempersulit orang. Mudah membantu orang lain. Mudah berbagi sama orang lain. Mudah bergaul sama mereka juga. Rawahut Tirmidzi. Itu tuh orang, sifat orang, tentu syarat utamanya adalah beriman ya. Tapi selain keimanan tadi, ada kriteria lain yang perlu dimiliki oleh manusia yang ingin masuk surga. Di antaranya adalah lembut. Orangnya itu lembut, nggak kasar. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah sosok yang sangat sempurna. Kita udah berbincang dalam beberapa pertemuan tentang bagaimana rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau baik, lembut dalam bergaul dengan siapapun. Dengan kawan, beliau lembut. Dengan hewan, beliau lembut. Dengan lawan pun, dan dengan lingkungan, beliau lembut. Subhanallah jemaah. Tapi banyak di antara kita yang belum mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang di luar sana berusaha untuk menggambarkan Nabi alaihi salatu wasallam itu orang yang keras, radikal, nggak humanis. Digambarin ajarannya adalah ajaran yang tidak menghargai orang lain. Kenapa mereka mengatakan itu? Boleh jadi karena mereka nggak tahu. Atau boleh jadi mereka dapat cerita yang keliru. Atau mereka memang sengaja. Karena mereka tidak ingin orang-orang masuk surga. Mereka tidak ingin orang-orang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang Nabi di surat Ali Imran ayat 159. Apa kata Allah? Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Allah sebutkan buat Nabi. Kalau beliau berlaku kasar, keras hatinya, orang kabur semua. Disinilah media-media yang tidak menyukai. Mereka berusaha untuk menggambarkan Nabi sosok yang keras, kasar, ngawur. Itu yang mereka selalu tebarkan. Berapa banyak orang-orang di Eropa yang masuk Islam ketika dia membaca tentang Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan realita. Dan ini sebuah nikmat ya. Anak katakan nikmat dulu sebelum adanya internet. Orang kalau mau baca buku ya buku yang tertulis ya. Di Eropa ketika mereka ingin tahu tentang Islam, buku yang banyak tersebar adalah buku yang ditulis para orientalis yang mereka punya misi untuk menjauhkan manusia dari Islam. Sehingga ketika mereka membaca buku itu, mereka akan ketakutan dengan keberadaan Muslim. Namun sekarang dengan adanya media, mereka bisa lihat, buku sekarang bisa diupload, terjemahan-terjemahan Al-Quran bisa diupload secara gratis. Yang ingin melihat perjalanan orang umroh, orang haji, melihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka bisa lihat setiap saat. Sehingga yang dahulu mereka berusaha untuk menutup-nutupi, nggak bisa lagi. Nah, kita sekarang sebagai sosok Muslim, bagaimana menggambarkan Islam itu indah. Dengan mencontoh Nabi SAW dalam kelembutannya. Coba kita lihat bagaimana Nabi SAW bersikap. Beliau lagi di Masjid Nabawi, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bersama para sahabatnya. Tahu-tahu ada orang Badui masuk masjid nih. Dia melihat orang-orang, kemudian dia menuju ke pojokan, kencing dia di sana. Kencing di dalam masjid. Oh, para sahabat ribut teriak. Mereka mau menghukum nih orang masjid kencingin. Bayangin sekarang ya. Kadang-kadang kita melihat ada pemuda yang tahu-tahu merusak di masjid, ini itu, bikin tulisan-tulisan nggak benar di masjid ya. Ini di Masjid Nabawi pernah ada sosok yang kencing di masjid. Bukankah ini bentuk penghinaan? Bukankah perbuatan ini adalah pelecehan terhadap agama? Ya, ketika sahabat hendak memukul orang itu, Nabi SAW mengatakan, Da'uh, biarin. Biarin dia sampai selesai kencing. Setelah selesai kencing, baru dipanggil sama Nabi SAW. Nih, bagaimana lembutnya Rasul SAW. Masjidnya dikencingi. Masjid Nabi SAW tidak seperti Istiqlal. Ada 3 masjid yang kita disyariatkan untuk pergi ke 3 masjid tersebut. Yang keutamaannya sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Ini orang kencing. Akhirnya selesai kencing, Nabi SAW mengatakan, dipanggil tuh orang. Nabi menyampaikan kepada dia, Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar. Nih masjid-masjid ini
Nggak boleh digunakan untuk kencing, untuk buang kotoran. Nggak. Kenapa? Innama hiya li dzikrillah wassalati wa qiraatil Qur'an. Masjid ini dibangun tujuannya adalah untuk mengingat Allah, untuk mendirikan sholat, dan untuk membaca Al-Quran. Paham nih orang. Tuh bagaimana lembutnya hati Nabi SAW. Kemudian Nabi memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk mengambil setimba air, kemudian menyirami tempat yang dikencingi oleh orang Badui. Dulu Masjid Nabawi, lantainya itu dari pasir. Sehingga tinggal disiram, kencingnya itu akan masuk ke dalam tanah. Ibati fillah. Mampukah kita bersikap seperti itu? Kalau kita melihat di dunia maya, cacian, makian dari muslim terhadap orang yang mungkin melecehkan Islam, yang sejatinya tidak perlu seperti itu. Engkau ingin membela agama Allah, maka dengan lemah lembut. Ada kondisi-kondisi harus keras ketika dalam peperangan.